Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempuang. Salam sembah pembuka bicara, awali bismillah untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat pembina dan pengurus Yayasan Baitul Muslim, yang saya hormati kepala sekolah dan kepala pondok SMP IT Baitul Muslim, yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan ustadz-ustadzah yang berbahagia, serta hadirin sekalian dan teman-teman seperjuangan yang semangatnya luar biasa, Masya Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tingkat iman, Islam, dan ihsan. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Hadirin yang saya hormati, ketika mendengar kata perjuangan, banyak dari kita yang membayangkan perjuangan fisik di masa lalu. Namun di era modern saat ini, perjuangan umat Islam hadir dalam bentuk yang berbeda, khususnya bagi kita sebagai Gen Z. Oleh karena itu, pada acara Muhadarah Kubra Ahwat SMP IT Baitul Muslim 2026 yang penuh berkah ini, saya Zalfa Nur Aini, kelas 8 dari Asrama Tahfiz Tawasus Awal, yang juga sebagai Gen Z akan menyampaikan pidato keren yang berjudul Peran Gen Z dalam Tantangan Zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan umat Islam bergantung pada usaha, kesadaran, dan perjuangan kita sendiri. Teman-teman yang saya cintai, sebagai Gen Z, kita hidup di tengah kemajuan teknologi dan media sosial. Di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain juga penuh tantangan. Betul tidak? Betul! Perjuangan umat Islam hari ini adalah menjaga iman dan akhlak di dunia nyata maupun dunia digital. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, seorang muslim yang baik adalah yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya sehingga tidak menyakiti orang lain. Pesan ini sangat relevan di era media sosial agar kita bijak dalam berkomentar, berbagi konten, dan berinteraksi. Hadirin sekalian, perjuangan berikutnya adalah menjaga identitas sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk tetap taat dan tidak mengikuti perbuatan yang menjerumuskan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi, kita tidak boleh ikut-ikutan tren yang bertentangan dengan nilai Islam, meskipun terlihat populer dan dianggap keren. Teman-teman yang saya cintai, salah satu bentuk perjuangan umat Islam di era modern ini yang paling penting adalah menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi
masyarakat muslim. Ilmu adalah senjata utama Gen Z agar kita tidak mudah tertipu, mampu berpikir kritis, dan bisa membawa umat Islam menuju kemajuan. Selain itu, Gen Z tahu nggak nih, bahwa Islam juga mengajarkan persaudaraan dan toleransi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka di lingkungan sekolah, perjuangan ini dapat kita wujudkan dengan saling menghormati, tidak membuli, dan menjaga persatuan. Hadirin yang berbahagia, dari semua penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perjuangan umat Islam di era modern ini dimulai dari hal-hal sederhana seperti sholat tepat waktu, jujur, rajin belajar, berakhlak baik, dan bijak menggunakan teknologi. Mari kita buktikan bahwa Gen Z adalah generasi pejuang ilmu, pejuang iman, dan pejuang akhlak mulia. Semoga kita semua menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi agama, bangsa, dan masa depan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, sekata demi kata. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Boleh saya beri pantun untuk penonton? Boleh. Beli sofa plus tokonya.